Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita dengan melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian rasa syukur ini kita implementasikan dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah serta berjihad untuk menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, rahmatan lil alamin, Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan lapas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita senantiasa haturkan kepada beliau menjadi penyebab nantinya turunnya syafaat beliau saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari penghakiman. Karena di hari penghakiman kelak tidak ada satu syafaat yang mampu membantu kita kecuali daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat pertama yang diturunkan, yang diperintahkan beliau melalui malaikat Jibril, memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Bacalah, kata Allah, dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa membaca merupakan pangkal utama pada saat kita menuntut ilmu pengetahuan. Terlebih ilmu syar'i yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu merupakan salah satu keharusan bagi kita, karena memang menuntut ilmu merupakan sesuatu yang amat dan sangatlah penting dalam rangka kita menjalankan segala aktivitas kehidupan di dalam dunia, dan sehingga kita menjadi khalifah di muka bumi ini, menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, dihadiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faridatu ilmi ala kulli muslim. Baginda menegaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban untuk semua muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rewards kepada setiap orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu
beberapa derajat di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin setiap orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat di antara orang-orang yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang menuntut ilmu akan diberikan beberapa manfaat, akan diberikan beberapa hikmah yang diperoleh ketika dia menuntut ilmu. Yang pertama, bahwa orang yang menuntut ilmu tadi seperti tadi dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat di antara orang-orang yang lain. Kemudian orang-orang yang berilmu akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta dan tidak bisa dinilai berapa besar ditukar dengan apapun. Karena hikmah merupakan sesuatu yang teramat penting. Karena orang-orang yang berilmu, mereka akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil melalui ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya tadi. Sehingga mereka dapat menuntun dirinya menjauhi dari setiap apa yang menjadi larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa mendorong dirinya untuk melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berilmu akan mudah untuk meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwa tidak ada apapun yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah gelar takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taswadu fa innahu khairu zadit taqwa. Kata Allah, sebaik-baik bekal menghadapku adalah bekal takwa. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang berilmu, yang ketiga, orang-orang yang berilmu akan terus memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang-orang yang berilmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kamu mendengarkan atau memikirkan tentang peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, niscaya tidaklah kamu termasuk penghuni neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Orang yang berilmu dapat memanfaatkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga orang-orang yang berilmu dapat menuntun dirinya tidak melakukan setiap apa yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada api neraka jahanam. Tetapi landasan utamanya adalah iman dan takwa. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang menuntut ilmu yang keempat, derajatnya seperti orang yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menegaskan bahwa setiap orang yang keluar menitih jalan untuk menuntut satu bab ilmu pengetahuan, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Masya Allah. Dan kemudian setiap orang yang menuntut ilmu pergi keluar rumah berniat untuk menuntut ilmu, dan apabila di saat menuntut ilmu ini dia mengalami suatu musibah dan mengakibatkan dia meninggal dunia, maka pahalanya sama seperti orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Oleh karenanya, marilah kita tekankan kepada anak-anak kita untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Boleh jadi anak kita tidak mendapat pendidikan yang maksimal di sekolah-sekolah. Tetapi marilah kita buktikan perkataan baginda Rasulullah SAW dan perintah beliau bahwa rumah tangga merupakan madrasah utama untuk mendidik anak-anak kita, terutama tentang ilmu syar'i, ilmu agama, bagaimana cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ungkapkan di mukadimah tadi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bina anak-anak kita ajarkan membaca Al-Qur'an, kita ajarkan bagaimana cara bersuci yang baik, sehingga pada ketika kita telah bersuci dengan baik, maka sholat yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju derajat takwa, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga kita semua termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bersama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.